Di kedalaman 113 meter di bawah permukaan Laut Cina Selatan, sebuah mesin bor raksasa bernama Shenjiang-1 sedang menembus lapisan batuan yang para insinyur sebut sebagai kondisi geologis paling kompleks yang pernah dihadapi. Ini bukan proyek fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang sedang terjadi di bawah laut China hari ini. China Railway Construction Corporation, badan usaha milik negara raksasa, saat ini sedang mengerjakan tidak hanya satu, tetapi rangkaian terowongan bawah laut di sepanjang pesisirnya, dari Laut Bohai di utara hingga Laut Cina Selatan di selatan. Salah satu proyek paling ambisius, terowongan lintas Selat Bohai, memiliki panjang 123 km dengan investasi mencapai 220 miliar yuan, atau setara lebih dari 36 miliar dolar Amerika. Jika dikonversi ke mata uang kita, angka ini menyentuh lebih dari 700 triliun rupiah, sebuah angka yang setara dengan lebih dari sepertiga anggaran belanja negara Indonesia dalam 1 tahun. Pertanyaannya bukan sekadar mengapa Cina menggali sebegitu dalam di bawah laut. Pertanyaan yang lebih tajam adalah, mengapa proyek infrastruktur domestik semacam ini membuat para perencana strategi di Washington dan Tokyo mengamati dengan begitu serius? Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam mengapa terowongan bawah laut China bukan sekadar proyek konstruksi biasa. Di video ini, Anda akan memahami bagaimana infrastruktur bawah tanah ini berfungsi sebagai instrumen geoekonomi, bagaimana ia mengubah kalkulasi militer di kawasan, dan mengapa negara-negara besar mulai memandang terowongan sebagai bentuk baru dari kekuatan nasional. Mari kita mulai dari titik pertama, yaitu skala teknis yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dalam sejarah rekayasa sipil, terowongan Selat Bohai dirancang menghubungkan kota Dalian di Provinsi Liaoning dengan kota Yantai di Provinsi Shandong. Selama ini, perjalanan antara dua kota tersebut mengandalkan kapal feri yang memakan waktu berjam-jam, tergantung cuaca dan kondisi laut. Dengan terowongan baru ini, waktu tempuh dipangkas menjadi sekitar 40 menit saja, dengan kereta berkecepatan hingga 250 km per jam. Untuk konteks historis, mari kita bandingkan dengan pencapaian dunia sebelumnya. Terowongan Channel, yang menghubungkan Inggris dan Prancis memiliki panjang sekitar 50 km, dan selama puluhan tahun dianggap sebagai puncak rekayasa bawah laut dunia. Terowongan Seikan di Jepang, yang menghubungkan Pulau Honshu dan Hokkaido, sempat menjadi terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Namun proyek Bohai dirancang untuk melampaui gabungan panjang kedua terowongan legendaris tersebut. Di titik lain di kawasan Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, Macau, terowongan Pearl River Estuary sedang menembus rekor kedalaman baru, mencapai 113 meter di bawah permukaan laut. Ini bukan sekadar rekor untuk dipamerkan. Kedalaman ini berarti tekanan air yang harus ditahan struktur terowongan jauh lebih besar, membutuhkan teknologi pengeboran dan material konstruksi yang sepenuhnya dikembangkan secara mandiri oleh insinyur Cina, tanpa bergantung pada lisensi teknologi asing. Inilah konteks pertama yang perlu Anda pahami. Cina tidak sedang menyewa keahlian dari luar negeri untuk membangun proyek-proyek ini. Cina sedang membangun kemandirian rekayasa sipil kelas dunia, sebuah kapabilitas yang nantinya bisa diekspor ke negara lain, sekaligus menjadi bukti kekuatan teknis di panggung global. Sekarang mari kita masuk ke poin kedua, yaitu bagaimana terowongan-terowongan ini berfungsi sebagai fondasi baru bagi ketahanan ekonomi domestik China. Selama beberapa dekade, konektivitas antar wilayah pesisir Cina sangat bergantung pada jalur pelayaran feri dan kapal kargo yang melintasi selat-selat sempit seperti Bohai. Ketergantungan pada jalur laut terbuka memiliki satu kelemahan mendasar, yaitu kerentanan terhadap gangguan, baik dari cuaca ekstrem, kemacetan pelabuhan, maupun dalam skenario paling ekstrem, gangguan oleh kekuatan asing. Dengan memindahkan konektivitas dari permukaan laut ke bawah dasar laut,
China secara efektif menciptakan jalur logistik yang jauh lebih sulit diganggu. Sebuah kapal perang dapat memblokade selat, namun sebuah kapal perang tidak dapat memblokade terowongan yang berada puluhan hingga ratusan meter di bawah dasar laut. Inilah inti dari analisis yang ingin kita bangun bersama pada video ini. Terowongan Bohai menghubungkan dua provinsi industri utama, Liaoning di timur laut dan Shandong di pesisir timur. Dua kawasan yang menyumbang porsi signifikan terhadap produksi manufaktur dan energi China. Dengan integrasi kereta cepat bawah laut, pergerakan barang, komponen manufaktur, dan bahkan kendaraan melalui gerbong khusus menjadi jauh lebih cepat dan lebih dapat diprediksi dibandingkan mengandalkan feri. Studi kasus yang relevan di sini adalah bagaimana Jepang membangun terowongan seikan pasca krisis energi tahun 70-an. Sebagai respons terhadap kebutuhan mengamankan jalur distribusi domestik yang tidak bergantung sepenuhnya pada kapal. China tampaknya belajar dari logika serupa, namun dengan skala dan ambisi yang jauh lebih besar, sebagai bagian dari strategi memperkuat apa yang oleh para analis disebut sebagai ketahanan rantai pasok internal. Implikasinya jelas. Ketika terjadi eskalasi di kawasan, baik terkait Taiwan, Laut Cina Selatan, maupun ketegangan dengan negara tetangga, kapasitas China untuk terus menggerakkan barang dan personel di antara pusat-pusat industrinya sendiri menjadi jauh lebih terjamin. Karena tidak lagi 100% bergantung pada jalur laut yang bisa diawasi atau bahkan diblokade oleh kekuatan angkatan laut asing. Mari kita lanjutkan ke poin ketiga, yaitu bagaimana pola pembangunan infrastruktur bawah laut ini terhubung dengan doktrin geoekonomi yang lebih luas. Selama bertahun-tahun, para ahli strategi menyebut ketergantungan China terhadap jalur pelayaran seperti Selat Malaka sebagai dilema Malaka, sebuah kerentanan besar karena mayoritas impor energi dan ekspor manufaktur China harus melewati titik-titik sempit yang secara teori dapat diawasi oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan sekutunya. Pembangunan terowongan bawah laut domestik tidak secara langsung menyelesaikan dilema Malaka, karena terowongan-terowongan ini berada di dalam wilayah teritorial China sendiri, bukan di jalur perdagangan internasional. Namun, yang perlu Anda pahami adalah pola pikir strategis di baliknya. China Railway Construction Corporation saat ini secara simultan mengerjakan proyek-proyek serupa di Laut Bohai, Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Laut Cina Selatan. Ini menunjukkan sebuah visi jangka panjang, yaitu membangun kerangka konektivitas domestik yang terdesentralisasi dan tahan gangguan. Sebelum kemudian kapabilitas rekayasa ini berpotensi diperluas menjadi proyek konektivitas lintas negara di masa depan. Beberapa proposal awal mengenai terowongan yang menghubungkan pesisir timur China dengan semenanjung Korea memang telah beredar dalam diskusi publik. Meskipun proyek semacam itu masih berada pada tahap wacana dan belum memasuki fase konstruksi resmi. Terlepas dari kepastian proyek lintas negara tersebut, sinyal yang dikirimkan sudah cukup jelas bagi para pengamat di Washington dan Tokyo. China sedang membangun cetak biru rekayasa yang suatu saat dapat digunakan untuk menciptakan jaringan logistik regional yang tidak melalui jalur laut terbuka sama sekali. Sebuah konsep yang oleh sebagian analis pertahanan disebut sebagai logistik yang kebal terhadap intersepsi maritim. Sekarang, mari kita bahas poin keempat, yaitu bagaimana Amerika Serikat dan Jepang merespons perkembangan ini, serta apa artinya bagi kawasan yang lebih luas termasuk Indonesia. Kekhawatiran Washington bukan semata soal satu terowongan di Selat Bohai. Kekhawatirannya lebih pada kesenjangan kapabilitas rekayasa sipil berskala besar. Amerika Serikat sendiri sudah puluhan tahun tidak menyelesaikan proyek infrastruktur transportasi berskala megaproyek dengan kecepatan yang sebanding. Sementara itu, Jepang, yang selama ini memegang rekor terowongan bawah laut terpanjang melalui seikan, kini menyaksikan rekornya dilampaui oleh proyek yang justru dibangun oleh rival strategis utamanya di kawasan. Ini memiliki dimensi psikologis, sekaligus dimensi kebijakan yang nyata. Secara kebijakan,
Ini mendorong Jepang dan sekutunya untuk mempercepat investasi pada teknologi konstruksi bawah laut mereka sendiri, sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan maritim di kawasan Indo-Pasifik sebagai bentuk penyeimbang. Bagi Indonesia, dinamika ini memberikan pelajaran penting. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dan bergantung sepenuhnya pada konektivitas laut serta udara. Ambisi Cina dalam membangun infrastruktur bawah laut berskala masif menunjukkan bahwa investasi jangka panjang pada kemandirian rekayasa dan konektivitas domestik dapat menjadi fondasi kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan strategis di masa depan. Sebuah pelajaran yang relevan ketika kita membicarakan proyek-proyek konektivitas nasional seperti Tol Trans Sumatera maupun rencana jembatan dan terowongan antar pulau di masa mendatang. Sampai di sini, mari kita rangkum bersama seluruh analisis yang telah kita bahas. Pertama, Cina sedang membangun kapabilitas rekayasa bawah laut kelas dunia secara mandiri. Dibuktikan melalui proyek Selat Bohai dan terowongan Pearl River Estuary yang memecahkan rekor kedalaman global. Kedua, terowongan-terowongan ini berfungsi memperkuat ketahanan rantai pasok domestik Cina, menciptakan jalur logistik antar wilayah yang jauh lebih sulit terganggu dibandingkan jalur laut terbuka. Ketiga, pola pembangunan simultan di berbagai perairan Cina mencerminkan visi geoekonomi jangka panjang, membangun fondasi konektivitas yang berpotensi diperluas melampaui batas domestik di masa depan. Keempat, perkembangan ini mendorong respons strategis dari Amerika Serikat dan Jepang, baik dalam bentuk investasi teknologi maupun penguatan kerja sama pertahanan di kawasan. Benang merah dari seluruh analisis ini sebenarnya sederhana. Kekuatan sebuah negara di abad ini tidak lagi diukur semata dari jumlah kapal perang atau rudal yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuannya membangun infrastruktur yang membuat perekonomiannya tetap berjalan, bahkan dalam skenario tekanan geopolitik paling ekstrim sekalipun. Terowongan bawah laut Cina adalah manifestasi nyata dari filosofi tersebut, sebuah bentuk kekuatan yang tidak terlihat dari permukaan, namun berpengaruh jauh melampaui batas fisiknya. Sekarang, giliran Anda untuk berbagi pandangan. Menurut Anda, apakah strategi infrastruktur bawah laut seperti ini benar-benar dapat mengubah kalkulasi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik? Ataukah ini hanya proyek konektivitas domestik yang ditafsirkan berlebihan oleh para analis? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar, karena perspektif Anda adalah bagian penting dari diskusi ini. Jika video ini membantu Anda memahami dinamika geoekonomi dan geopolitik dengan lebih tajam, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan nantikan analisis mendalam berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.